dan saya adalah alumni ke-23. Ya, jasa yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayak kesannya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Kalau Bu Rektor, Dekan, dan pejabat lain di UGM memang mengalami tekanan dalam berbagai bentuk apapun lah ya, dalam bentuk apapun. Kalau bisa ya lawan lah, lawan. Namun kalau nggak berani ya lebih baik mengundurkan diri saja, ya udah. Saya siap untuk membantu menjernihkan ini. Salah satu yang mengusik saya untuk datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rismond dan kawan-kawan itu sudah merubah, memanipulasi dokumen aslinya. Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Tuduhan polisi itu sama sekali tidak berdasar ya. Dan itu menurut saya blunder. Saya seorang peneliti juga dan independen ya. Saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya dengan sangat intensif. Saya melakukan penelitian sampai detik ini, sampai sekarang ini saya masih melakukan penelitian. Jadi kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah punya Pak Jokowi dengan ijazah yang lain saya bisa membandingkan berapa ketebalan bibirnya, berapa jarak mata dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain yang ada untuk membuktikan. Saya tentu saja tidak akan berasumsi mana yang benar mana. Kita lakukan penelitian. Saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Baik itu pengukuran secara analog maupun secara digital ya, analog maupun secara digital. Jadi insya Allah saya bisa membantu itu. Saya merasa sangat yakin sekali apa yang dilakukan oleh trio RRT ini sudah memenuhi kaidah-kaidah saintifik yang sangat akuntabel dan reliable. Ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini, 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris. Karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Wikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16. Setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak, cukup banyak. Itu nambah 7 orang kan. Dalam satu tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas. Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ya jasa yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayak kesannya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Ya, jasa yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Kalau Bu Rektor, Dekan, dan pejabat lain di UGM memang mengalami tekanan dalam berbagai bentuk apapun lah ya, dalam bentuk apapun. Kalau bisa ya lawan lah, lawan. Karena ini di belakang Anda membawa nama UGM yang sudah ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu alumninya yang sekarang tergantung pada Anda kan gitu. Apa alma
materai itu sekarang berada di tangan Anda. Baik buruknya itu berada di tangan Anda. Jadi ini kalau berani lawan. Nah, namun kalau nggak berani ya lebih baik mengundurkan diri saja. Mundurkan diri saja. Ya udah, Anda tidak berani mundurkan diri. Terus sejarah telah mencatat Anda semua sebagai pernah jadi rektor, jadi dekan dan lain-lain jabatan universitas. Namun jabatan itu apa sih? Jabatan itu apa? Anda sebentar lagi juga diganti. Misteri penomoran ijazah. Nah ini buktinya. Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata Dr. Rismon Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin saya tidak, mungkin juga saya salah, tapi saya kira begitu. Kemudian ini ST, BW, nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu teknik geodesis, ST itu sarjana teknik ya. Dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianipar itu ada klaster seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi ini. Jadi selain ini nomor ini ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau ini. Jadi kesimpulannya adalah begini. Sudah dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 1982 sampai 1991 ya. Belum ada font Times New Roman. Ini sengaja saya buat fontnya bentuknya seperti ini, Times New Roman sampai dengan 1991-an. Karena itu baru keluarnya itu kira-kira 1992. Sampai tahun 1991 teknologi word processing masih sangat sederhana. Umumnya orang tuh pakai WordStar. Ini sudah paling canggih pada saat itu. Semakin menarik kasus ijazah palsu ini ya. Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono ini adalah alumni UGM ya. Jadi Profesor Dr. Tono Saksono ini beliau adalah pakar digital juga ya, ahli digital forensik. Beliau adalah lulusan UGM juga. Beliau menjelaskan tentang apa yang terjadi sesungguhnya dan apa yang beredar saat ini, yaitu fotokopi ijazah Jokowi yang beredar ini katanya sangat unik sekali ya. Menurut Profesor Tono Saksono ini sangat misteri menurutnya ya. Ini sangat menarik. Jadi pembelajaran buat kita semua yang tadinya tidak tahu tentang digital, tentang forensik digital, apalagi yang seperti kita tidak pernah belajar di ahli forensik digital ya. Jadi tahu dengan adanya kasus ini kita bisa belajar dan sedikit-sedikit bisa mengetahui pendidikan di Universitas Gadjah Mada itu seperti apa ya. Profesor Saksono juga sudah menjelaskan ya. Ini menjelaskan tentang nomor ijazah ya. Ini menjelaskan ya. Jadi kita sambil belajar ya, belajar hukum dan belajar digital, sedikit-sedikit kita ada paling tidak masukan-masukan untuk pengetahuan kita ya teman-teman ya. Sebenarnya kasus ijazah ini ya tidak seberapa dan tidak jadi hal yang benar-benar luar biasa sebenarnya ya, kan, tetapi menjadi sangat luar biasa karena hal-hal yang seperti ini ya. Sebenarnya sangat sepele sekali. Kenapa kasus ini menjadi pembelajaran masyarakat? Ya, kita tahu sendiri kasus ijazah ini menjadi sangat panjang sekali, bahkan berbulan-bulan, hampir 1 tahun ya, meledaknya kasus ijazah ini. Bahkan ini sangat luar biasa, tidak seperti tahun-tahun yang lalu sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur yang terkena pasal karena tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ya, saat ini sangat beda sekali. Kalau dulu itu hanya hal-hal yang
biasa saja. Akan tetapi saat ini sambil dianalisa, sambil dikoreksi, bahkan diteliti oleh beberapa pakar, yaitu ahli digital forensik Resmond Sianipar dan Roy Suryo. Bahkan kenapa Profesor Tono Saksono ini muncul, karena Resmond Sianipar dan Roy Suryo itu dituduh memanipulasi dan dituduh mengedit. Nah, disinilah kita bisa tahu seperti apa sebenarnya bidang digital forensik ini ya. Forensik digital ini seperti apa ya. Profesor Tono Saksono ternyata beliau mengatakan bahwa Resmond Sianipar dan Roy Suryo ini tidak mengedit, karena itu adalah sebuah penelitian dan untuk sebuah proses bagaimana cara kita mengetahui data tersebut asli atau tidaknya, match atau tidaknya. Jadi tidak mengedit. Kalau mengedit itu barang palsu dijadikan asli, itu namanya mengedit ya. Kan tapi Roy Suryo dan kawan-kawan ini dituduh mengedit dan memanipulasi data milik seseorang, ya tentunya milik Pak Jokowi, tentunya seperti itu. Nah, ini yang sangat menarik ya, dan sangat menjadi isu yang panas ya saat ini, kasus ijazah ini, karena kita sendiri juga bisa tahu ya seberapa panjang, seberapa lama kasus ijazah ini tidak ada selesai-selesainya. Dan sebenarnya kasus ini tidak harus panjang seperti ini dan tidak harus dianalisa sepanjang ini, bahkan menjadi saling lapor ya, dan menjadi perdebatan. Seharusnya ini selesai dengan cepat ya, dan singkat, sederhana selesainya, yaitu siapa yang bisa menyelesaikan. Kita semua tahu ya, tidak harus siapapun yang menyelesaikan, cukup satu orang, yaitu yang memiliki ijazah itu harusnya menunjukkan bahwa ini ijazah saya, agar masyarakat tidak gaduh, tidak kisruh ya. Sebenarnya masalah ini selesai, akan tetapi masalah ini jadi panjang, bahkan menjadi sorotan masyarakat ya, menjadi konsumsi masyarakat. Ini kasus benar-benar disorot oleh masyarakat, bahkan masyarakat yang tadinya tidak mau ikut urusan kasus ini, akhirnya masyarakat juga sekarang banyak sekali yang tertuju, bahkan tertarik dengan kasus ini, karena mereka juga akhirnya jadi bingung sebenarnya apa yang dikatakan oleh beberapa pihak, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan itu, tuduhan tentang ijazah palsu itu benar atau tidak. Jadi masyarakat ini menjadi penasaran. Nah, dari rasa penasaran tersebut, akhirnya masyarakat tertuju dan akhirnya ingin tahu ya, dan ingin tahu banget bagaimana sebenarnya keaslian ijazah yang dituduhkan itu palsu. Sebenarnya masyarakat dibikin kaget dengan tuduhan ijazah palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ini sungguh mengagetkan. Masyarakat tentunya sangat kaget, yang tadinya masyarakat itu tidak ingin tahu, bahkan tidak tahu sama sekali tentang bagaimana sebenarnya ijazah Pak Jokowi yang dibuat untuk mendaftarkan, mencalonkan diri sebagai calon pejabat publik. Itu masyarakat tadinya tidak mau dan tidak tahu sama sekali kan. Tetapi dengan beredarnya kasus ini, beredarnya kabar ini bahwa ada tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu, tentunya masyarakat jadi kaget. Bahkan dengan kagetnya masyarakat tersebut, ada rasa keingintahuan, bahkan penasaran masyarakat ingin tahu sebenarnya bagaimana ijazah yang dikabarkan palsu ini sebenarnya palsu atau tidak, bahkan terbukti bahwa tuduhan dari Roy Suryo ini terbukti palsu atau tidak. Tentunya masyarakat juga akan kecewa jika benar seorang pejabat publik atau pemimpin itu menggunakan ijazah atau menggunakan syarat-syarat formal seperti surat ijazah itu palsu, atau kakak atau buku nikah palsu. Itu pasti masyarakat merasa kecewa karena merasa ditipu dan dibohongi. Masyarakat ini sebenarnya yang memilih mereka yang menjadi pejabat publik. Tentunya masyarakat juga akan merasa tertipu dan merasa dibohongi karena tidak mau mempunyai seorang pemimpin yang menggunakan dokumen-dokumen palsu, tentunya seperti itu. Rasa keingintahuan masyarakat tentunya tidak ada salahnya dengan beredarnya kasus ini, karena masyarakat jadi ingin banget Indonesia ini atau Republik ini menjadi
republik yang bersih, menjadi negara yang bersih dan tidak ada sebuah kebohongan atau sebuah manipulasi yang dilakukan oleh pemimpin atau calon-calon pejabat yang akan memimpin kita nantinya. Hal ini sebenarnya menjadi sebuah contoh yang baik buat kita semua ya, dengan adanya kasus ijazah ini, agar para calon-calon pejabat yang akan mendaftarkan diri dan yang akan memimpin ini nantinya menjadi calon pejabat yang bersih dan yang bermartabat, tentunya seperti itu ya.